siapa aja. Kalau belum minum air akar ganja, jangan ngaku-ngaku wali ya. Ganja ini, akar ganja. Kalau di Aceh disebut halia, bahasa Melayu. Alhamdulillah ya ikhwan. Kalau mau naik haji bersama saya boleh. Pejamkan mata, langsung kita sudah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kalau mau. Tapi pejam mata dalam pesawat. Pesawat rute Mekah, Jakarta Mekah. Jangan di tanah, di rumah, jangan, nggak bisa. Tapi dalam pesawat yang akan menuju ke Mekah, kita pejam mata sama-sama. Pegangan tangan. Langsung tiba ke sana, ya ikhwan. Iya. Nah, kalau di rumah nggak mungkin lah. Itulah kelebihan saya ya ikhwan. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Bukan maksud untuk sombong dan juga pamer, tapi supaya antum-antum tahu tentang kewalian tali air ya ikhwan. Ya kan? Iya. Bahkan saya bisa menurunkan hujan di dalam ruangan sekalipun. Kalian percaya? Hah? Coba tantang saya. Coba TJ kalau bisa, coba suruh. Coba tunjukkan karomah bisa menurunkan hujan di dalam ruangan. Nggak ada yang nantang, nggak saya lakukan. Coba, bentar. Tuh. Oh my gosh. Oh my gosh. Oh. Wali kalian coba suruh, bisa nggak? Bisa nggak wali kalian? Hah? Bisa nggak? Bisa nggak ngeluarin air? Coba wali kalian bisa nggak? Kena mic. Nggak bisa wali kalian ya. Muncrat ya ikhwan. Berasa habis mandi di laut mati ya ikhwan. Asin airnya. Asin. Kalian nggak bisa kan? Wali kalian bisa nggak kayak gitu? Enggak lah. Hujan saudara, kalau dimasukin susu jadi susu. Hujan susu, masukin sirup jadi hujan sirup. Wali ini saudara. Buat gua mandiin burung nih. Burung gua adem nih. Brrrr. Kenal. Yo. Siapa lagi? Surga. Kalau saya sudah menaruh kain lap warna hijau di atas bahu saya, hati-hati. Hati-hati ya. Ada yang sudah paham?
Kalau sudah naruh handuk di atas tangan, di atas bahu saya, hati-hati saudara. Anda kualat nanti ya. Jualan produk sekarang enggak. Nanti kopi enggak ada produk aroma. Baru air sedikit aja enggak nyala kau ya. Coba wali kalian bisa enggak kayak saya? Bisa enggak? Hujan. Hujan di tengah malam. Haci. Mana ada wali kalian bisa kayak gitu? Mau hujan susu tinggal masukin susu ke dalam. Kalau susu yang di dalam nanti kita masukin. Budak mana budak? Budak, jangan kagum dulu dak. Ini belum apa-apa dak. Ngeluarin, masukin kartu, keluar duit. Belum apa-apa. Mau kalian? Harus pakai corong dulu, lalu keluar duit. Saya masukin kartu, keluar duit. Masukin keras, keluar lembek. Kalian nggak bisa kan? Nggak bisa ya ikhwan. Aduh kan basah becek ini lantainya, ya ampun, takut kepleset. Kepleset nanti ya. Hati-hati TJ kepleset nanti, pleset nih memang. Wali saya ya ikhwan. Ini buat ngelap selangkangan Teh Yuli gua pakai. Itu kan? Tuh. Teh Yuli ngelap selangkangan, gua ngelap muka. Lupa gua. Demi konten ya kan? Yang penting nggak bahaya. Iya. Wali ya. Jangan stres lah, gila. Kok stres? Gila, semakin gila semakin wali. Indonesia. Nah, semakin gila semakin wali. Nah. Ya hewan. Pokoknya kalau udah foto di makam, udah ngomongnya aneh-aneh, udah wali di Indonesia ini. Dukun, bukan wali. Wali jaga lisan, nggak sembarangan orang dia ngasih kabar, ngasih teka-teki, nggak sembarangan orang, dan dia tidak langsung-langsung kalau ngomong. Apalagi hal-hal yang ganjil akan menjadi fitnah yang sangat keji. Itu wali. Nggak ngarang, apalagi berdusta atas nama Rasulullah, atas nama Nabi, atas nama Allah. Enggak, kalau wali ya ikhwan. Dan nggak suka mengkolat-kolatkan orang. Kalau suka mengkolat-kolatkan orang, dukun santet lah. Awas, ente nanti perutnya buncit. Awas nanti ente nggak bisa jalan. Awas nanti ente mati. Awas nanti ente, pantat ente lengket di kursi. Itu dukun. Bukan wali, saudara. Harus bisa dibedakan. Wali itu ketika melihat kita bangsat, ya Rob, sadarkan si anak ini, kasihan ya Rob. Berikanlah petunjuk ke anak ini supaya tidak tersesat ya Rob. Bukan dikualatkan. Yang tidak tahu dikasih tahu, yang sudah tahu diingatkan, barangkali lupa ya ikhwan. Sebentar ada komen. TIJ itu langsung kena mental ketika ada yang bahas anaknya. Oh iya, kena lah mental gua. Masa anak gua dibawa-bawa kemari?
Kena lah mental gua. Makanya nggak sempat lagi live gua, nggak berani lagi live, kena langsung mental gua, ya kan saudara? Iya-iyakan aja. Termarah mereka. Iyakan biar dapat kuota internet live. Komen di live TJ. Iyakan, iya aja, iya, bilang aja iya. Iya, jangan dibantah, iya. Ya dak, ya. Iya. Yain aja. Alhamdulillah, wali minum ya ikhwan. Kalian nelan. Ada air putih ambil. Jangan nelan ketika saya minum. Di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah Rasulullah, kalian harus memuliakan kami. Tes DNA dong. Tidak boleh tes DNA, haram. Kenapa? Ketahuan nggak ada darahnya. Adalah semua kita di dalam tubuh mengalir darah. Kau pikir kita beku darah kita? Enggak, ngalir juga. Ngalir juga darah kita. Kau pikir darah kita beku? Hujan turunlah. Nah, turun hujan langsung dalam sekejap mata, hujan turun ketika wali berkehendak. Basah muka saya. Ini langsung dari laut mati. Kalau lautnya masih hidup, mungkin lautnya akan klarifikasi, bohong katanya. Ya udah, pansos saja sama yang udah mati. Siapa yang bunuh lautnya? Ampun saudara, basah malam ini TIJ. Ya lagi musim basah ya ikhwan. Lagi musim basah-basahan. Wah, TIJ luar biasa ya, benar-benar wali, bisa ngeluarin air lewat tangannya ya ikhwan. Belum pun Dajjal muncul, baru dukun aja udah kagum kalian. Dukun aja udah kalian bilang, Masya Allah wali ini langsung nih muridnya Nabi Khidir. Waktu itu dengan garomahnya tuanku TIJ memanggil hujan. Brum 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 brum. Hujannya turun walau di dalam bangunan. Maka jangan ragukan kewaliannya. Dilap lagi mukanya padahal sudah tahu ini bekas ngelap selangkangan bininya. Tapi wangi juga sampai kapanpun. Penambah semangat, penambah nikmat. Ujungnya enggak kecut sedikit, oh enggak. Wangi bunga mawar. Mawar melati. Harum sekali. Budak mana budak? Nggak mau hiburan malam ini. TIJ memang bukan cucu tetapi lucu. TIJ nggak pernah ngaku cucu tapi sering ngelucu. Apa lagi ini? Ketagihan saya. Langsung gimana-mana perasaan saya kalau cium handuk yang ini. Aduh, luar biasa sekali. Kalian tidak bisa membayangkan hal apa yang terpikir di benak saya ketika
Mencium ini. Teh Yuli pakai begini-begini tadi ya. Handuk ijo. Hai, oi, ampun saya. Yang salah Teh Yuli. Ada budak malam ini, saya nggak bisa baca malam ini. Di dalam makom gawalian saya nggak bisa baca Latin. Saya bisanya bahasa Arab. Dari kiri ke kanan tapi bacanya. Mana nih? Ada budak. Aduh, gini-gini aja 700 orang yang nonton. Apa sih yang kalian tonton ya ikhwan? Apa? Nonton doang. Komen kagak? Komen lah yang di belakang sana yang kepanasan. Nih, biar nggak kepanasan. Hujan turun di dalam ruangan. Di Yaman bisa nggak begini? Nggak bisa, airnya pun mahal. Gara-gara bantuan banyak mengalir ke Palestina, lupa ke saudaranya sendiri kampung halaman, bekas tempat mencetak habaib, lupa ngirim sumbangan, atau memang karena kalau ke sana nggak dapat ketenaran, nggak ada yang bahaslah, tolonglah. Kan lagi satu lagi, bentar, simpan dulu. Kalau nggak kecium-cium terus. Kalau sering kecium, bawaannya pingin sudahi live, saudara. Untuk Pukibin, nih dengar gue kasih tahu. Kita bukan tidak percaya kalau Rasulullah itu tidak punya dzurriyyah, tidak punya keturunan, bukan itu. Kita tahu bahwa Imam Mahdi nanti akan lahir dari keturunan Rasulullah. Yang kita nggak percaya sekarang, Ba'alawi itu cucu Nabi. Jadi jangan aneh-aneh, ya. Jadi jangan paksakan kami untuk percaya karena belum ada data. Ya, kalau nggak percaya silahkan diperiksa ya ikhwan. Silahkan diperiksa. Mana ini? Anifal, intelijen hitam. Enggak tuh ya ikhwan. Nah, ente dulu bela-belain si Arya. Udah tahu ente kan sekarang? Dulu ente caci maki aneh. Masya Allah tidak apa-apa. Suatu saat ente juga sadar kan aneh bilang begitu waktu itu. Sekarang udah tahu ente? Udah. TIJ tidak membenci para budak ya ikhwan. TIJ tidak marah kepada para budak ya ikhwan. Kenapa? Karena tujuan TIJ itu bukanlah untuk merungkatkan orang, tetapi untuk menyadarkan kita semua ya ikhwan. Jangan mau ditipu-tipu, dibodohi lagi. Basah nih saya, basah. Kita di sini ngulang-ngulang ini terus supaya sadar. Setengah orang aja dalam setahun sadar udah alhamdulillah bisa menyelamatkan bangsa. Tolong dong Dobolowi kasih data ke kita biar kita percaya kalau kalian cucu Nabi. Malah diem mingkem kagak karuan. Yang ada fitnah yang ditebarkan. Giliran nyata nyodorin bini muhibbin malah dibilang fitnah ya ikhwan. Kenapa TJ dengan cara seperti ini? Ada banyak cara untuk menyadarkan budak dengan cara lembut, dengan pelan-pelan ngasih dalil, ngasih hadis, nggak cukup budak.
Jadi harus langsung seperti ini. Kita sikat otaknya pakai sikat WC. Makanya sering keluar WC lewat mulut saya itu. Oh, sikatnya doang. Supaya budak sadar gitu. Oh, kalau nggak sadar itu udah stadium akhir. Jadi nunggu waktu, ya ikhwan. Nah, ya, iya saudara. Buktinya banyak yang suka ketika TJ bahas model seperti ini. Memang nggak ada ilmu di sini, nggak ada. Paling tidak menghambat halu. Jadi obat ada macam-macam ya kawan. Ada obat yang agak rasa mentol gitu kan, ada dingin-dingin gitu. Ada obat yang kadang-kadang terlalu pahit, ada terlalu panas. Kalau yang TJ obatnya agak geli-geli dikit gitu. Walaupun geli, nah itu obat. Nah gitu ya, bukan jembut, obat ya kawan. Gimana foto thumbnail gua keren kan? Yang satu udah tua, fotonya sama makam muda. Yang satunya masih muda, fotonya sama makam tua. Makamnya udah tua loh itu, tua banget. Sama itu kayak yang di Gresik gitu. Kalau batu nisan kita lihat di foto aja udah tahu ini batu nisan buatan tahun 2000-an. Gitu ya. Pedih memang jenderal, tapi sabar ya jenderal ya. Ini awal daripada kerungka dan banyak cerita-cerita halunan palsu. Kita harus menjelaskan ini kepada masyarakat ya ikhwan. Jangan terlena hanya dengan ketenaran, jangan terlena hanya karena cerita bualan ya ikhwan. Dan itu terus menerus akan dicekoki ke anak cucu kita. Itu sangat berbahaya ketika bukan yang asli yang dicerna. Sekarang banyak sekali keanehan saudara, mulai dari telur palsu, beras palsu, nasab palsu, kuburan palsu, nabi palsu. Itu nabi palsu, penuh dengan kepalsuan saudara. Bahkan otong palsu laku keras di pasaran saudara. Saya kaget sekali, ngapain pakai yang palsu? Ini ada yang asli, malah lebih berurat daripada yang palsu. Jangan heran saudara, untuk kepuasan batin manusia sekarang, dengan kepalsuan pun dia rela menipu dirinya. Di mana enaknya saudara? Tolong, jangan heran. Nasab palsu paling laku, jangan heran. Kuburan palsu juga laku, jangan heran. Otong palsu laku keras di pasaran. Langsung impor dari Jepang. Yang urat 2, urat 3 dan berurat-urat pun ada. Laku. Karena yang palsu itu walaupun udah tahu palsu, laku saudara. Lebih aman, lebih menguntungkan. Aduh, nggak percaya kalian? Seandainya tidak dijamin kerahasiaan, kalian tiap hari akan ketawa ketika melihat kurir datang ke kampung kalian ngantar otong palsu. Kemarin gua pernah lihat itu waktu gua di sana, ada kiriman, katanya sih alat kesehatan. Rupanya otong palsu saudara. Bahkan yang laki-laki pun ada beli itu kue palsu. Para budak siaga 1, waspada tingkat tinggi, takut bininya jadi korban kayak Toha bin Yahya yang bersenggama dengan bini tetangga. Iya, bini tetangganya. Beliau bersetubuh di majelis. Waduh. Saya udah stop masalah itu Bung Lubis. Kepingin saya Bung, pingin jadi Habib tiba-tiba. Ketika ada cerita seperti itu, wow keren juga.
Saya habis diguyur hujan di dalam ruangan, Bung Lubis, karena garomah yang saya miliki basah. Basah semua. Abang stop. Saya baru mau mulai. Keren itu Habib Toha, Habib Sange. Ya, siapa dulu junjungannya dong, Bung? Bung mau live sekarang? Kalau Bung Lubis mau live sekarang, saya stop live. Biar kita ngakak aja pembahasan masalah lendir. Waketu itu ada orang mulia ngaku-ngaku diselamatkan oleh seorang pemuda yang sudah beristri, sudah punya anak juga, diberikan tempat tinggal, dibuatkan akun YouTube, dibuatkan akun Facebook. Kemudian dia diajak main-main ke rumah kenalan dengan istri dan keluarga. Kemudian dipromosikan sebagai seorang yang alim, sebagai keturunan paduka yang mulia. Dicarikan budak-budak supaya dia bisa bebas berbicara. Dibuatkan perkumpulan memainkan alat musik pengiring solawat yang bernama hadroh. Tahu-tahu si dia ceroboh, nyerocos, nyapros bini. Nyapros itu apa? Gua kagak tahu. Nyapros bini temannya, itu namanya pengkhianat. Yang namanya pengkhianat itu sampai kapanpun tidak bisa dijadikan teman, apalagi sahabat. Bukan cuman satu kali. Kalau satu kali boleh dibilang itu khilaf. Kalau sampai 7 kali, itu memenuhi syarat sah. 7 kali sudah. Sudah 7 itu, 7 kali sah. Sah bangsatnya. Lanjut Bang, saya masih ada rapat dengan tokoh bahas nasab Bani Rungkad. Alhamdulillah masyarakat mulai memahami kefalsuan nasab Bani Rungkad. Selesai rapat baru live. Ini Toha yang apa nih? Toha Yahya yang mau dibahas gitu pokoknya. Aduh, Bung Lubis, sudah 923 yang nonton. Yang lain mana? Share, subscribe, like, komen. Jarang-jarang gua promosi YouTube gua. Hari ini gua promosi subscribe. Semakin banyak subscribe, semakin panas si budak. Masa TJ akun baru kok banyak sekali subscribe-nya, saya nggak terima. Lapor wali kalian tuh. Lapor sama wali kalian. Masa karomah wali TJ, channel TJ Rungkad katanya. Kan lucu karomah wali mereka. Itulah wali palsu. Garak-garak walat sama wali channel TJ Rungkad. Apa hubungannya? Goblok. Kagak sembuh-sembuh. Subscribe ya. Please subscribe. In here. Subscribe. Biar panas mereka. Jangan lupa subscribe. Naikkan subscribe kita. Bulan depan harus ada 100.000 subscriber kita. Biar ada centangnya. Subscribe. Sama istri juga boleh suruh subscribe. Nggak apa-apa, nggak akan hamil. Beda dengan suruh trot. Subscribe doang sama bini kagak, malu-malu kalian. Nggak apa-apa, suruh subscribe sama bini. Mana kalian jangan. Ini banyak obrolan dewasa. Udah saya batasi. 18 plus. Tidak untuk anak-anak channel ini, konten ini. 100.000 dapat kaos saudara, murahan sekali ente Bang. Jangan seperti itu kita, jangan kayak seberang. Ya. Itu produk kagak laku ya ikhwan, produk kagak laku begitu, dapat piring,
dapat sampo, padahal yang dibeli sabun. Beli sabun dapat piring, beli sabun dapat sampo. Kita nggak seperti itu ya ikhwan, bilang aja gua pelit, pelit gua. Bukan pelit, adil namanya. Kalau gua kirimin untuk kalian semua kan nggak sanggup saya. Apalah saya, nggak kerja, pengangguran ya kan, nggak bisa terpenuhi semua ya ikhwan. Saya Banser Jawa Timur, dukung TIJ, dukunglah kebenaran saudaraku. Mau Banser, mau Panser, mau apapun, yuk kita bersatu ya ikhwan. Di ajang pemilu 2024 silahkan tentukan pilihan Anda. Ya, tidak ada di sini arahan pilih ini, pilih ini, pilih ini, nggak ada. Silahkan pilih sesuai dengan selera. Kali ini pemilunya menarik saudara, sangat menarik sekali. Sangat suka sekali saya kali ini, keren, pokoknya keren dah. Keren sekali pemilu kali ini. Mudah-mudahan tidak laku lagi jualan ini partai setan, ini partai Tuhan, nggak laku lagi. Ini ijtima ulama, ini jima. Kok jima ya? Jadi ingat ulama yang ada di Cirebon. Mohon maaf saudaraku di Cirebon, maksud saya bukan untuk membahas Cirebon, tapi kebetulan dia domisili di sana. Itu bukan ijtima, itu jima. Menjima istri temannya. Bertemu dua khatan, lengket seperti ada lemnya. Itu namanya jima. Ulama jima. Dibilangkan ulama marah kalian. Udah ulama aja lah. Ulama kan ada juga versi su-nya, ulama su. Ulama su itu gampang masuk. Masuk ke penguasa yang dolim, masuk ke lubang punya temannya. Pokoknya masuklah. Ya. Saudara, hati-hati. Nanti kalian dengar ijtima padahal jima. Dijima lah istri muhibbinnya sudah bersusah payah selama ini membantu dia supaya tenar, supaya terkenal, supaya banyak pengikut. Tahu-tahu ditos dari belakang, ditusuk dari belakang. Tusukannya pun dengan menggunakan benda tumpul, ini parah, lebih sakit daripada terkena benda tajam. Mohon bersabar ya ikhwan, memang begini kelakuan. Ya, mereka kualat dengan perbuatan mereka sendiri, bukan karena para wali, bukan karena ini, bukan karena itu, memang karena keserakahannya sendiri. Ada 1000 yang nonton saudara. Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Wali, nggak diakui wali, sakit hati. Gimana cerita wali seperti itu, padahal wali, ketahuan wali, malu sekali. Kenapa? Mereka adalah orang-orang yang tawadu, yang mendapatkan kehormatan ya, kemuliaan dari Allah langsung, bukan dari baca ini, baca itu. Baca mantra dulu, baru karomahnya muncul. Itu bukan wali, tapi dukun. Ya, TJ cocok jadi budak. Walaupun saya cocok jadi budak, tidak akan pernah terjadi. Saya adalah bangsa yang merdeka, saya adalah individu yang merdeka. Saya tidak mau dijadikan sebagai budak. Sudah turun-temurun dari datuk kami, nggak ada yang mau jadi budak. Masa saya mau jadi budak? Nggak mungkin lah ikhwan. Kalau kalian mungkin dari zaman Belanda udah jadi budak Belanda, hari ini ngikut jadi budak antek Belanda. Begitu ya ikhwan. Saya mana bisa. Dari datuk kami dulu anti terhadap perbudakan, melawan perbudakan. Nggak mungkin. Nabi saja membebaskan umatnya dari perbudakan di masa jahiliyah. Lah kok kamu jadi budak hari ini? Nggak apa-apa. Yang penting jadi budak Habib. Jadi budak Yaman nggak apa-apa daripada jadi budak Imat. Ngapain jadi budak Imat? Imat nggak nyari budak.
Kan keseleo lidah itu namanya. Kami nggak pernah mau jadi budak Imad, apalagi jadi budak Yaman, apalagi jadi budak Habib. Nggak mau kami. Perbudakan itu sudah dihilangkan oleh Nabi. Ngapain lu mau jadi budak hari ini? Katanya cinta Nabi, katanya ikuti Nabi, kok malah melawan? Di saat Nabi membebaskan perbudakan, kau malah mau jadi budak. Aduh, budak, memang dasar budak. Kemudian TJ dituduh budak, terus TJ cuman sendiri kor-kor lah. Gua bukan budak, jadi nggak perlu rame-rame. Udah otak satu comberan, nyali satu comberan, nyali patungan, otak satu comberan, itulah budak. Mulai dari tuan sampai bawahannya, sampai budaknya, cara pikirnya sama semua. 7 juta umat nggak bisa bikin imat rungkat. Ketahuan dobol kalian. Yang punya garomah lah, yang punya kesaktian lah, yang punya link inilah, yang paling pinter lah, punya kitab inilah, punya kitab itulah, si ahli inilah, si ahli itu. Satu tesis Kiai Imad kalang kabut, ya ikhwan. Apalagi dengan lantangnya hari ini Kiai Imad mengatakan 15 hal yang membatalkan nasab Ba'alawi. Malah disebut tokoh-tokoh yang disebut mereka fiktif. Cocok berarti diskusi saya dengan Bung Lubis beberapa bulan yang lalu. Di mana Bung Lubis mengatakan ternyata tokoh ini ada, tapi bukan Ba'alawi, ditarik namanya ke mereka, sama kayak cara sekarang. Tokoh Singa Barong ada, Gajah Barong ada, ditarik, dibuat makam palsu. Seolah-olah itu datuk mereka, ya ikhwan. Berarti metodenya sama dari leluhurnya sampai mereka hari ini, ya ikhwan. Paham maksudnya? Enggak paham ya sudahlah. Dulu ada seorang ulama, bukan dari kalangan mereka, ditarik namanya. Dimasukkan siapa yang sesuka hati mereka. Sampai ada tokoh satu, namanya Syekh Sambal. Bukan dari Minang ya, itu Sambalado itu. Ada Syekh Sambal dari keluarga mereka itu. Siapa orangnya itu? Kagak perlu pinter, kagak perlu cerdas sekali lah untuk memahami tesis Kiai Imad. Sekarang semakin disederhanakan bahasanya. Coba kan simak itu pelan-pelan, dipaham kalian. Saya jadi langsung kepikir pas dibahas tadi sama Kiai Imad. Ini tokoh ini nggak ada tokohnya dulu, ada yang ada ya. Kemudian ditarik. Jadi seolah-olah ini bagian dari mereka. Kemudian dibilang kagak punya keturunan. Nah, jadi ada beberapa hal yang gua dapat. Sebenarnya metode itu udah lama ya. Sekarang pun diterapkan begitu. Ada tokoh-tokoh nasional ditarik jadi keluarga mereka. Dibuktikan dengan cara bikin makam palsu. Ya ampun saudara, terus dibilang kita fitnah saudara. Kalau fitnah kok diam saja. Kalau kau difitnah, kau diam saja, tidak membantah, tidak memberikan klarifikasi, berarti omongannya benar dong. Kalau merasa difitnah ya bantahlah. Bantah. Jangan diem baik. Untuk apa bantah? Untuk memberikan informasi yang benar kepada umat. Kalau misalnya, ini Kiai Imad dan juga teman-temannya sudah menyesatkan umat, wajib untuk diluruskan. Berarti kalau kalian diamkan, berarti kalian membiarkan kemungkaran itu terjadi. Berarti kalian membiarkan Kiai Imad melakukan kemungkaran kalau memang kemungkaran. Lebih baik kalian ambil kain kafan, kalian balut diri kalian, matilah kalian. Daripada tidak melakukan perlawanan sama sekali. Mujahidin banyak sekali, pembela habaib, kok diam aja? Cuman bisa fitnah, melawan fitnah bukan dengan fitnah. Kalau memang kalian anggap itu fitnah, tunjukkan data, tunjukkan bukti, bantah itu. Ngapain bantah? Biarin aja, nanti kualat. Bukan begitu. Berarti nggak perlu kita berperang melawan kafir yang menjajah kita. Berarti nggak perlu. Ya iyalah, datuk kalian nggak berperang dulu. Malah datuk kalian membela yang salah. Mengatakan bahwa Belanda adalah pemerintahan yang sah. Bagaimana bisa itu, ya ikhwan? Bagaimana bisa?
Kita hari ini menjadi bangsa yang merdeka karena datuk-datuk kita jasanya melawan, ya, melawan VOC dulu, melawan Kenil, melawan apa di Aceh itu Marsose, ya. Ini kok malah diam-diam aja. Jadi kalau ada rampok datang ke rumah kalian, diam, cuman bilang fitnah, rampok, diam aja kita, rampok. Kamu kenapa diam? Iya, bini gua diperkosa depan gua. Kok diam aja? Biarin aja. Habis nuduh Kiai Imad begal, kemudian diam, ya ikhwan. Saking hebatnya, katanya pejuang mujahidin, 7 juta umat mendukung mereka. Siap berdarah-darah, siap hancur, siap mati. Nasab mereka dikatakan batil oleh Kiai Imad. Ya, berdasarkan penelitiannya malah diam. Pejuang saudara, malu sekali saya. Budak bukan nggak malu, saudara, nggak tahu dia, nggak tahu apa-apa dia. Bukan dia nggak malu, seandainya dia tahu, 2 detik aja dikasih otak langsung malu dia. 2 detik aja dikasih otak atau otaknya berfungsi, malu langsung. Sudah kita nuduh Imad begal nasab, Imad maling nasab. Cuman bisa bilang Imad al-kaburi. Padahal yang kabur ke luar negeri 3 tahun bukan Imad. Tapi siapalah, lupa namanya itu, saya lupa siapa ya. Siapa namanya ya? Lupa pokoknya. Oh, reject. Nah, dah. Baru ingat lagi. Makasih teman-teman. Syukran sudah ngasih tahu saya. Ini parah nih. Apalagi dibilang kan nasabnya Rasulullah. Udah bantah. Nggak ada data ya. Bantahnya harus nyambung. Jangan bilang Kiai Imad nggak percaya kalau Rasulullah punya keturunan. Bukan gitu maksudnya. Ya, yang dibahas oleh Kiai Imad kalian nih, Bang Alawi ini tidak terkonfirmasi 550 tahun. Bukan mengatakan Rasulullah tidak punya cucu, tidak punya keturunan, tidak punya zuriat. Bukan. Jadi harus dipahami konteksnya. Ya, kontrol dan teteknya harus dipahami. Jadi konteks harus dipahami, ya ikhwan. Ayo dong, bantah. Bantah dengan data, jejerkan data, verifikasi, tunjukkan kepada kami sebagai umat yang bodoh. Tetapi dengan adanya tesis Kiai Imad, kami mendadak pinter, ya enggak? Ya enggak, saudara? Yang awalnya kita tidak tahu masalah pernasaban, yang kita enggak tahu masalah sejarah asal mula, ini jadi tahu kita ya. Oh, walaupun lu tahu tapi kagak bener TIJ. Yang bener gimana? Bantah makanya. Walaupun kalian nanti benar, walaupun kita nggak sampai cium tangan cium kaki, setidaknya kita hormatlah kepada kalian, terbukti sebagai cucu Nabi. Ya. Apa ini? Kiai Imaduddin, jangan panggil Imad, nggak sopan kalian. Oh, nggak apa-apa kalau saya bebas wali. Ya, nggak apa-apa. Kiai Imad tidak akan jatuh harga dirinya hanya karena dipanggil Imad oleh budak. Nggak akan jatuh. Saya manggil presiden aja Jokowi, Soeharto, ya, Soekarno dulu. Saya nggak panggil Insinyur Soekarno, Bung Karno, nggak, Soekarno langsung. Nggak akan jatuh kan pamornya. Nggak jatuh. Nggak jatuh. Jatuh nggak? Enggak. Kalau Habib jatuh karena pamor tempelan. Kalau Kiai Imad pamornya bukan tempelan, yang dilihat ilmunya. Nggak pakai Kiai pun tetap mulia. Itulah keistimewaan Kiai Imad. Coba kalau si Rizik nggak dipanggil Habib, ngamuk si Bahar. Coba si Taufik nggak dipanggil Habib, ngamuk. Kenapa? Meragukan gelarnya. Kalau memang asli ngapain sakit hati, ngapain marah? Nggak perlu. Ya.
Presiden Soeharto, kita sebut dulu Soeharto. Memang di rezimnya Soeharto ini, kita kan nggak manggil presiden, nggak manggil siapa, misalnya jenderal. Kita panggil di rezimnya Soeharto memang begini. Nggak jatuh kan pamor dia? Makanya begitu, saudara. Gua manggil Jokowi, Jokowi gitu. Oh, udah. Jatuh nggak? Enggak. Apakah dia ketika kita panggil Jokowi tiba-tiba dia jadi batal jadi presiden? Enggak. 2 periode ya, kawan. Ya, iya, saudara. Apa ini? Today News, Iqbal Lubis RT Dewi Gara Arjun. Apalah Bang Today News. Saya nulis nama bapak saya nggak pakai gelar, langsung Johar, udah. Teguh Iqbal Johar. Kalian kalau nulis nama bapak kan panjang sekali nggak? Ya. Panjang sekali. Iya, dipanggil Jokodok sama si Rijik. Walaupun Jokodok, tapi presiden. Si Rijik siapa? Ketua Ormas. Ormas dibubarkan. Macam orang penting aja deh. Katanya Imamul Ummah, Syekhul Islam. Masa pemilu aja yang notabene-nya pemilihnya banyak umat muslim, kalah saudara. Orang yang dia dukung kalah. Berarti tidak ada kepercayaan umat kepada dia. Habis itu fitnah, curang saudara. Terus kalau curang katanya siap pimpin perang saudara. Mana? Jangan ditanya. Itu hanya bualan-bualan semata. Beraninya sama perempuan, sama anak-anak, sama aki-aki, persekusi, tendang mukanya, tendang kepalanya, tokok palanya. Nah, itu hasil daripada revolusi akhlak, saudara. Coba kalau Kiai Imad sikapnya seperti si Rijik. Udah berapa kepala kena tendang itu. Gara-gara ngaku-ngaku keturunan Nabi, tapi tidak terbukti. Untung Kiai Imad baik hati ya. Ntar juga rungkap sendiri. Apalagi ini? Penghasilan istri Iqbal lebih besar dari Iqbal ya. Maka dia malu dicari-cari buat maka dia malu ya. Terus cari cara buat pemasukan dengan menjelek-jelekkan orang terkenal. Iya. Itu betul itu. Menjelekkan Jokowi, menjelekkan kiai-kiai gitu buat nyari makan. Kalau pingin terkenal zaman sekarang, jelek-jelekkan orang terkenal. Hei Jokowi, kamu sudah menipu rakyat. Kamu itu adalah pemimpin yang zalim. Ketika jutaan umat datang ke istana, kamu kenapa kabur Jokowi? Gitu ya, cari uang tuh ya. Coba buka celana Jokowi, apakah ada darah mensnya? Tuh, cari uang tuh ya. Gua baru sadar. Kiai-kiai yang berdiri di pintu pemerintah itu adalah kerak-kerak bersorban, kiai-kiai monyet saudara. Itu cari uang. Biar kalian tahu. Berarti selama ini pansos. Lagi tenar masalah bencana alam, pansos. Lagi tenar masalah perang di Palestina, pansos. Giliran perang di Yaman, diam. Kenapa diam? Itu negara penghasil habaib. Itu negara penghasil pejuang.
Itu cikal bakal Habib bermula dari Yaman. Kenapa di saat saudara-saudara kalian, bukan saudara kami, saudara-saudara kalian tuh, yang Habib di Yaman itu, sengsara seperti sekarang, hancur lebur kotanya, krisis air di mana-mana, krisis makanan, apalagi pekerjaan. Kenapa diam? Berarti selama ini caci maki orang terkenal biar terkenal gitu ya. Terus gua caci maki siapa coba? Si Bahar belum, Rizik belum. Belum gua caci maki. Mungkin kalaupun gua caci maki nggak akan terkenal gua karena nggak penting. Siapa dia? Hah? Siapa? Orang pansos. Kita pansos sama orang pansos masih mending lah. Ini kagak jelas siapa. Berarti ya Dak, terima kasih atas informasinya. Gua baru sadar berarti si Bahar jelek-jelekin pejabat, jelek-jelekin Jokowi cuman buat nyari panggung gitu ya. Oh, niat hati mau nuduh TIJ. Ternyata majikan begitu ya. Oh. Ya, masuk gitu, masuk Dak. Makasih informasinya Dak. Jadi tahu saya, awalnya nggak tahu jadi tahu saya. Alhamdulillah ikhwan. Jadi kalau TIJ pansos misalnya karena malu karena bini gua gajinya besar, enggak malu gua. Kenapa enggak malu? Karena kerjaan lebih banyak gua. Kemudian ya, uang di negeri kita lebih kecil dari uang yang tempat mereka kerja di luar negeri ya ikhwan. Memang gajinya kelihatan besar kalau di kita, kalau di sana udah standar. Cuman karena course-nya beda, makanya kelihatan gaji gua lebih kecil, tapi kerjaan lebih banyak gua. Gitu dah, tapi nggak malu. Banggalah. Bini punya gaji besar, banggalah. Lu pikir gua gitu malu gitu? Enggak. Kita kasih nafkah 5 juta, dikasih hadiah ke kita 50 juta. Lumayan itu. Kan? Kok malu? Yang malu itu jual jigong. Beli jigong saya. Beli sorban bekas saya nih. Tuh malu. Kasihani saya Pak, kasihani saya Bu, saya mau bangun pondok. Kasihani saya Bu, kasihani saya Pak, saya mau kirim uang ke Palestina biar dianggap dermawan. Dermawan itu jual hartamu jual, kirim bantuan ke Palestina, bukan nyuruh orang nyari sumbangan. Itu bukan sumbanganmu, sumbangan orang lain dititipkan padamu, amanah ummad. Tidak perlu dibanggakan di situ. Dan kalaupun kamu sendiri yang menjual hartamu, nggak perlu dibanggakan, ikhlaskan. Kita bangun rumah mewah seperti istana, beli mobil mewah berjajar dari hasil sumbangan, malu kita. Pansos sama orang terkenal, malu kita. Bikin makan palsu, malu kita. Pansos ke datuk orang lain yang sudah ratusan tahun tiada, malu kita. Malu itu yang malu ya ikhwan. Malu sekali saya. Itu dah malu kita gitu. Datuk orang kita klaim datuk kita, mentang-mentang kita nggak punya datuk yang punya track record yang membanggakan. Akhirnya klaim datuk orang sebagai datuk kita, itu lebih memalukan ya ikhwan. Gitu. Biar kau paham. Ada lagi, ada tapinya nih. Tapi tak mungkin Bung Iqbal manfaatin hasil istri. Oh tentu saya manfaatin hasil dari istri. Masa nggak bermanfaat? Nah itulah saya, walaupun kecil saya manfaatkan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bukan memanfaatkan manfaatin orang lain. Manfaatin orang miskin, manfaatin orang yang fakir. Kalau dari istri bermanfaat ya ambil. Kenapa enggak? Kan bisa dimanfaatkan. Kalau enggak diambil berarti waduh, mubazir lah.
Jadi ikhwan setan lah, jadi saudaranya setan. Jadi temannya setan. Mau membantir saya. Bermanfaat. Itulah. Budak. Ada lagi. Kalian jangan malu kalau gaji istrimu lebih besar daripada gajimu. Jangan malu. Banggalah itu. Masya Allah, rezeki. Kalau istrimu dicapluk sama Habib, bangga gitu. Itu yang malu. Bini kita diserobot sama Habib, malu kita itu. Masa gajinya besar, kita malu. Teteknya besar, memeknya besar gara-gara Habib. Itu yang malu. Masa sama kita nggak besar-besar, sama Habib besar. Sampai lubangnya besar pun. Itu yang malu dak. Lubang bini gua besar gara-gara Habib. Nggak malu itu. Gaji bini gua lebih besar dari gaji gua. Nggak malu, bangga itu. Gitu dah. Ente kalau tete bini ente malu bang, memek bini ente besar gara-gara Habib, bangga ente. Itu yang malu. Masa kehormatan kita ya naruh malu itu yang sesuai porsinya ya ikhwan. Jangan apa-apa malu, yang seharusnya kita malu kita nggak tahu malu. Ngaku-ngaku sebagai cucu padahal bukan, malu. Lagi ini mana Imat sama Kang Pleret rencana mau bikin kerjaan. Menurut kalian apa bagusnya nama kerjaannya? Kan udah tahu itu mau bikin kerjaan. Ya itulah namanya kerjaan, kerja, bukan minta. Bagus bikin kerjaan, bukan bikin pendawiran, nyari sumbangan sana sini. Namanya juga kerja, ngapain dikasih nama? Udah ada namanya kerja, saudara, kerja, bukan minta. Aku ingin beli lipstik baru, mana sumbanganmu? Kamu ngupload video saya, mana royaltimu? Itu malu, saudara. Apalah arti sebuah nama? Setiap ada nama pasti ada bendanya. Ada lagi dak? TJ lagi ngecas nih. Ada lagi. Masa TJ harus malu sama kalian karena gaji bini gua lebih besar daripada gaji gua? Ngapain? Malulah kalian, tetek bini kalian besar gara-gara orang lain. Terima kasih Habib Muhammad Syihab. Ya Allah, semoga Allah memberikan pahala yang setimpal untuk memberikan sumbangan kepada anak yatim piatu. Siapa? Saya sendiri. Ada lagi budak, komen dak. Biar ku ceboin kalian satu-satu. Masa gaji bini lebih besar dari gaji kita, kita malu? Aduh. Parah ya hewan. Parah ya hewan. Parah sekali. Kalian malu kalau istri kalian gajinya lebih besar? Malu? Ngapain malu? Jangan malu ya ikhwan. Jangan.
Mungkin karena kita sebagai kuli, istri kita mungkin kerja kantoran segala macam, dulu pernah kita bantu dia sekolah segala macam. Jangan malu bangga itu. Tapi kalau tiba-tiba tete bini kita gede gara-gara Habib, lubang memeknya besar gara-gara Habib, kenapa diserondol sama Habib? Malu kita itu. Malu. Bini lu diserondol nggak, Dak? Diam-diam baik lu. Wali yang ngomong nih, wali ya. Budak langsung jiper. Mana budak tadi? Jiper langsung budak. Aduh. Lagi. Ya Habibana, nitib bini anak. Ya Habibana, bolongkan saja. Mudah-mudahan antum masuk surga. Surga bini anak. Kenyal-kenyal juga. Ya Habibana, ini hitriya, ini harim mana. Ya, gitu ya ikhwan. Nunggingkan saja, silakan saja. Besarkan dada, juga lubangnya, silakan saja. Ya Habibana, ini harim mana. Pedih jenderal, pedih. Tusukkan saja. Anak pura-pura. Ayo. Lubangi saja sesuai selera. Itu nggak malu kau dak? Tahu malu kau. Bentar ada budak nih. Istri Iqbal kasihan. Apa nih? Capek, malu. Lah kok lu yang jadi kasihan sama bini gua? Jangan-jangan nih lu ketularan itu sama si Toha. Pelan-pelan kasihan sama bini gua. Ntar lagi jatuh cinta. Oh, bini gua nggak bisa digitukan, nggak murahan. Banting tulang sementara suami nggak kerja apa-apa. Iya, bini gua nggak banting tulang ya ikhwan. Dia cuman banting tulang di atas ranjang. Kalau kerjanya nggak banting tulang. Kerja pakai otak, bukan pakai otot. Kerja cerdas, bukan kerja keras. Lu pikir kalau udah bilang kerja nyangkul gitu, naikin pasir ke truk gitu? Enggak, bini gua nggak kerja begitu. Enggak ya ikhwan, enggak. Ya Allah, masa ente lebih tahu tentang bini aneh daripada aneh sendiri? Kalau bini-bininya Pukibin ya lebih dikenal sama Habib daripada dirinya sendiri. Kayak mau anak ya kan? Cuman gini-gini aja, nggak banting tulang, gini-gini aja, gini-gini. Kayak mau anak kan? Gua yang nyangkulin dia. Oke lah ikhwan, habis baterai nih. Lupa saya ngecas tadi ya. Saya izin pamit dulu. Budak. Pukibin. Itu siapa ya?